Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Opung Doli, Opung Boru, di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama saya Sugiyarti Sinaga, anggota Pelkat PKLU GPIB Immanuel DKI Jakarta. Pagi ini kita akan membaca Alkitab berdasarkan Sabda Bina Umat hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022 edisi pagi hari. Setia Tuhan membuatku teguh, kasih setia Tuhan ajaib bagiku, kasih setia Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu sehingga di pagi ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan dan sesama kami kaum lanjut usia. Engkau melihat segala kelemahan kami dan kekurangan kami, Engkau juga yang mengampuninya. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pagi di bawah tema Kasih Setia Tuhan dengan nats pembimbing dari ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ada peribahasa yang mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah.
yang berarti kasih ibu kepada anaknya sepanjang masa, sedangkan kasih anak kepada orang tua memiliki batasan. Kasih Tuhan bagi umat Israel adalah kasih yang tulus dan kekal. Apakah umat Israel membalas kasih Tuhan dengan ketulusan? Tidak. Mereka justru membalas kasihnya dengan pengkhianatan, pemberontakan, dan penyembahan berhala. Sekalipun demikian, kasih Allah tetap berlaku selama Israel bertobat dan berbalik kepadanya. Kasih itu jugalah yang kembali disampaikan Yoel kepada umat Israel. Ketika hukuman Tuhan akan menimpa mereka, Yoel mengumpulkan mereka untuk berkabung dan bertobat. Setelah itu, bernubuatlah Yoel di Yerusalem. Selama mereka mau merendahkan diri dan bertobat, maka Tuhan akan menjauhkan tulah dan memberkati Israel dengan gandum, air anggur, serta minyak yang berlimpah-limpah. Yoel melukiskan hari Tuhan yang besar itu sebagai waktu baginya untuk menghancurkan semua musuh dan membebaskan umatnya. Tulah belalang dipakai Tuhan sebagai alat untuk menghukum umatnya, dan Allah mengawali hari Tuhan dengan pencurahan roh-Nya untuk memulihkan Israel. Keberlangsungan hidup orang percaya secara khusus bagi jemaat yang berada di pos Pelkes pada hakikatnya ditentukan oleh anugerah Allah yang diberikan bukan karena kita layak menerimanya atau karena kita sudah berbuat baik, melainkan semata-mata karena belas kasih dan pengampunannya. Karena itu, setiap perbuatan baik dan kesetiaan kita kepada Allah merupakan tindakan yang wajar dan sudah seharusnya kita lakukan. Walaupun anugerah Allah berlaku atas kita, bukan berarti kita boleh hidup sesuka hati. Sebaliknya, harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi menjalani hidup dalam kesucian dan kesetiaan kepadanya yang telah dan senantiasa berbelas kasih kepada umatnya. Setia Tuhan, penghalau khawatirku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan ini. Firman-Mu meneguhkan iman percaya kami yang mengajarkan tentang kehidupan adalah semata-mata karena anugerah Allah. Kami berdoa bagi Dewan PKLU GPIB, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemurahan dalam menjalankan program kerja tahun 2022-2023. Teristimewa kami berdoa bagi Opa, Oma, Opung Doli, Opung Boru, kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam melewati hari-hari tuanya. Yang sakit dipulihkan kesehatannya, yang bersedih hati dihiburnya. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu, karena pandemi sudah semakin melandai, sudah banyak kebebasan yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami kaum lanjut usia. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati.